Nama lengkapnya Abu Abdullah Jabir bin Hayyan Al-Kufi Al-Sufi. Sumber lain menyebutkan sebagai Abu Musa dan bukan Abu Abdullah. Jabir bin Hayyan merupakan seorang yang dianggap paling pantas sebagai wakil utama alkemi atau ahli kimia Arab pada masa-masa awal perkembangannya. Ia lahir di Kufah, Irak pada tahun 721 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 815 Masehi. Jabir adalah seorang yang berketurunan Arab, namun ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah orang Persia. Ayahnya bernama Hayyan, seorang ahli obat-obatan atau apoteker dari Kufah yang kemudian pindah ke Tus. Nama ayahnya sering pula dihubungkan dengan intrik politik yang terjadi pada abad ke-8 Masehi, yang pada akhirnya menyebabkan dinasti Umayyah terguling. Tokoh besar yang dikenal sebagai The Father of Modern Chemistry ini merupakan seorang muslim yang ahli di bidang kimia, farmasi, fisika, filosofi, dan astronomi. Kontribusi terbesar Jabir bin Hayyan adalah dalam bidang kimia. Keahliannya ini didapatnya dengan ia berguru pada Barmaki Vizir pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid di Baghdad. Jabir ibnu Hayyan mampu mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi, menjadi suatu ilmu sains yang dapat dimengerti dan dipelajari oleh manusia. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kualitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan, serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Penemuan-penemuannya di bidang kimia telah menjadi landasan dasar untuk berkembangnya ilmu kimia dan teknik kimia modern saat ini. Jabir ibnu Hayyan lah yang menemukan asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik destilasi, dan teknik kristalisasi. Dia juga yang menemukan larutan aqua regia dengan menggabungkan asam klorida dan asam nitrat untuk melarutkan emas. Jabir ibnu Hayyan mampu mengaplikasikan pengetahuannya di bidang kimia ke dalam proses pembuatan besi dan logam lainnya, serta pencegahan karat. Dia jugalah yang pertama mengaplikasikan penggunaan mangan dioksida pada pembuatan gelas kaca. Jabir terus bekerja dan bereksperimen dalam bidang kimia dengan tekun di sebuah laboratorium dekat Bawadah di Damaskus dengan ciri khas eksperimennya yang dilakukan secara kuantitatif. Bahkan instrumen-instrumen yang digunakan untuk eksperimennya ia buat sendiri dari bahan logam, tumbuhan, dan hewani. Di laboratoriumnya itulah Jabir berhasil menemukan berbagai penemuan besar yang sangat bermanfaat sampai saat ini. Bahkan di laboratorium itu pula telah ditemukan berbagai peralatan kimia miliknya. Di dalamnya didapati peralatan kimianya yang hingga kini masih mempesona dan sebatang emas yang cukup berat. Tak hanya penemuan-penemuannya yang luar biasa yang telah ia ciptakan, namun pemikirannya juga sangat berpengaruh bagi para ilmuwan muslim lainnya seperti Ar-Razi, Tughai, dan Al-Iraqi.
Bahkan tidak hanya itu, buku-buku yang ditulisnya pun sangat berpengaruh bagi perkembangan kemajuan ilmu kimia di Eropa. Jabir ibnu Hayyan juga pertama kali mencatat tentang pemanasan wain akan menimbulkan gas yang mudah terbakar. Hal inilah yang kemudian memberikan jalan bagi Ar-Razi untuk menemukan etanol. Jika kita mengetahui kelompok metal dan non-metal dalam penggolongan kelompok senyawa, maka lihatlah apa yang pertama kali dilakukan oleh Jabir. Dia mengajukan 3 kelompok senyawa, yaitu spirit yang menguap ketika dipanaskan, seperti kampor, arsen, dan amonium klorida. Metals seperti emas, perak, timbal, tembaga, dan besi, serta stones yang dapat dikonversi menjadi bentuk serbuk. Jabir bin Hayyan tidak hanya menulis tentang kimia, tetapi juga tentang hampir semua cabang ilmu yang mulai berkembang pesat pada masa hidupnya, seperti logika, matematika, kedokteran, fisika, dan lain-lain. Karya tulisnya yang berjumlah lebih dari 80 buku atau risalah yang diterjemahkan orang ke dalam bahasa Latin. Namun karya-karyanya di bidang kimia atau alkemi yang membuat namanya menjulang di seantero dunia. Pada abad pertengahan, penelitian Jabir tentang alkemi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi textbook standar untuk para ahli kimia di Eropa. Beberapa di antaranya adalah kitab Al-Kimia yang diterjemahkan oleh Robert of Castor pada tahun 1144 dan kitab Al-Sab'in yang diterjemahkan oleh Gerard of Cremona pada tahun 1187. Beberapa tulisan Jabir juga diterjemahkan oleh Marcelin Berthelot ke dalam beberapa buku yang berjudul Book of the Kingdom, Book of the Balance, dan Book of Eastern Mercury. Beberapa istilah teknik yang ditemukan dan digunakan oleh Jabir juga telah menjadi bagian dari kosakata ilmiah di dunia internasional, seperti istilah alkali dan yang lainnya. Beberapa karyanya yang fenomenal diantaranya kitab Alkimia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga menjadi The Book of the Composition of Alchemy. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.